Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sukron Fuad. Kali ini kita akan belajar IPA Fisika, yaitu tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, di sini saya membawa sebuah sendok ya. Nah, ini diibaratkan yang sebagai bagian sisi dalam ini sebagai cermin cekung, kemudian yang luar ini sebagai cermin cembung gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita bercermin dengan sendok, nah yang seperti ini nanti bayangan kita berdiri ya, bayangan kita tegak gitu. Tapi kalau kita perhatikan bagian yang dalam sini, maka bayangan kita kebalik, jadi kepalanya ada di bawah. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari cermin cembung itu pada kaca spion ya, spion motor atau spion mobil. Nah ini. Nah, kalau yang cermin cekung itu biasanya ada bagian dalam sebuah senter, atau bagian dalam lampu mobil itu ya. Ya, lampu mobil tuh bagian dalamnya adalah cermin cekung, biasanya karena untuk memfokuskan sinarnya itu. Nah, karena dia memiliki kelengkungan, maka dia memiliki jari-jari ya. Nah, dimana setengah jari-jari adalah jarak fokus. Jadi kita akan menggambarkan cermin cekung ya. Ini kita gambarkan seperti ini. Gitu ya. Titik O, kemudian ada F. Nah, ini kalau diteruskan ini adalah sebuah lingkaran gitu ya. Nah, itu adalah sebuah lingkaran. Nah, setengah jari-jari itu adalah titik fokus. Nah, titik M ada yang menuliskan P ya, ada yang menuliskan R ya, jari-jari gitu. Nah, titik M ini ada yang menuliskan P, ada yang menuliskan jari-jari. Nah, saja MPR gitu. Biasanya cermin itu ada memiliki sisi yang gelap gitu ya, sisi yang gelap atau sisi yang terang gitu. Jadi kalau kita mengambil sebuah cermin itu biasanya bagian belakangnya warnanya coklat atau hijau gitu ya, gelap gitu. Ini kita beri sisi yang gelap. Nah, ini sisi yang gelap. Nah, karena ini cermin cekung, maka sebelah kiri ini bagian depannya. Bagian depan, ini bagian belakang. Nah, untuk penomoran ruangannya kita akan membuat penomoran ruangannya. Ini adalah ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, dan ini ruang 4. O adalah titik pusat optik, kemudian F adalah jarak fokus, M itu adalah jari-jari ya, atau titik pusat kelengkungan, O titik pusat optik, kemudian F titik fokus, M itu jari-jari. Nah, peraturannya adalah
nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan adalah jumlahnya 5 ya. Jadi nanti di sini nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan, jumlahnya ini harus 5. Oke, sekarang kita akan menentukan sifat bayangan ya. Kita akan menentukan sifat bayangan. Nah, untuk cermin cekung ini sifat bayangannya tergantung pada posisi benda gitu. Biasanya ada 5 kemungkinannya. Dia ada di ruang 1, kemudian ada di ruang 2, ada ruang 3, kemudian ada di jari-jari atau di M, kemudian ada di titik fokus. Nah, jadi bendanya ada di sini. Ada di ruang 1, ruang 2, ruang 3, kemudian di M, ya di titik fokus gitu kan. Nah, peraturannya ini nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan, dia jumlahnya harus 5 gitu. Dia jumlahnya harus 5. Nah, sekarang gini. Ketika bendanya di ruang 1, nah 1 tambah berapa supaya 5 gitu. 1 ditambah 4. Nah, berarti di sini adalah 4 gitu ya. Jika benda di ruang 2, maka bayangannya ada di ruang 3 gitu. 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu. Kemudian ketika di ruang 3, maka dia bayangannya ada di ruang 2. Nah, ketika dia di M, maka bayangannya ada di titik M. Sama, jika dia di jari-jari, maka bayangannya ada di jari-jari. Nah, satu lagi, ketika bendanya di titik fokus, maka dia tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan atau maya tak hingga, jauh tak hingga. Tidak ketemu bayangannya di mana. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang peraturannya untuk menentukan sifat bayangan, jika bayangannya di depan cermin, dan jika bayangannya di depan cermin ini, maka dia sifatnya nyata terbalik. Ya. Jadi kalau bayangannya di sini, ini sifat bayangannya nyata terbalik ya. Dan jika bayangannya di belakang cermin, ini sifatnya adalah maya tegak. Nah, ingat aja nyater gitu ya, nyata terbalik. Ingat aja maya jalannya tegak gitu, maya tegak, nyata terbalik. Nah, sekarang gini, ruang 4 ini ada di belakang atau di depan? Ruang 4 ini ya, kalau dia di belakang maka jawabannya maya tegak gitu. Nah, ini kan ruang 4 di belakang cermin ini, maka sifat bayangannya adalah maya tegak ini. Ini maya tegak. Nah, terus menentukan diperbesar atau diperkecil, kita lihat jarak bayangannya gitu ya. Jika jarak bayangannya dia nanti lebih besar dari jarak bendanya, maka ini adalah diperbesar. Nah, jika jarak bayangannya dia lebih kecil dari jarak bendanya, maka diperkecil. Nah, kita lihat 4 dengan 1 jadi 4, maka dia diperbesar. Maka ini diperbesar. Nah, sama dengan yang ini. Nah, sekarang ruang 3 itu berada di mana? Di depan cermin atau di belakang cermin? Ruang 3 berada di depan cermin, maka dia sifatnya adalah nyata terbalik ya. Nyater gitu ya, nyata terbalik.
Nah, 3 lebih besar dari 2, maka dia diperbesar. Besar. Nah, gitu. Nah, sama dengan ini ya, ruang 2 ya, nyata terbalik. Nyata terbalik. 2 lebih kecil dari 3, maka diperkecil. Nah, M di M masih di ruang depan, maka dia nyata terbalik. Nyata terbalik. Karena dia sama-sama di M, maka dia jawabannya adalah sama besar gitu ya. Sama besar. Nah, ini yang kelima, yang terakhir adalah ada yang mengatakan tidak terbentuk bayangan, ada yang mengatakan maya tak hingga gitu ya. Tidak terbentuk bayangan. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bayangan maya itu seperti apa sih. Nah, bayangan maya itu adalah bayangan yang dapat dilihat secara langsung. Misalnya ketika kita bercermin, bayangan kita terlihat langsung gitu, maka itu adalah maya gitu ya. Seperti menggunakan loop ya, loop ini lensa, kemudian ini bendanya. Nah, jadi yang terlihat adalah bayangannya. Karena bayangan yang terlihat langsung, maka dia disebut bayangan maya. Nah, bagaimana yang bayangan nyata? Bayangan nyata dia itu butuh layar gitu. Dia harus ada layar gitu loh. Bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Contohnya ya seperti bioskop gitu ya. Dia memerlukan layar. Nah, dulu waktu zaman tahun 90-an ya, terkenal dengan klisi ya, klisi atau klise pada sebuah kamera. Nah, itu sebagai layar gitu. Jadi ketika memotret, maka bayangannya itu akan tertangkap oleh layar atau klisi itu. Nah, biasanya terbalik gitu ya. Jadi nyata terbalik. Terus ada satu lagi tentang bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata itu adalah perpotongan sinar pantul ya. Jadi nanti kita bahas metode gambar ya. Ini kan metode penomoran ruang nih. Nah, nanti kita bahas ketika nanti pertemuan sinar pantul, maka disebut bayangan nyata. Nah, ketika nanti bayangan maya seperti apa, maka dia perpanjangan sinar pantul. Jadi ada perpanjangan gitu ya. Bukan perpotongan sinar pantul secara langsung, tapi perpanjangan sinar pantul, itu disebut maya. Nah, kita akan mengambil contoh soal ya. Nah, contoh soalnya seperti ini misalnya. Yang satu, ketahui jarak bendanya misalnya 20 cm. Jarak bendanya misalnya 30 cm. Jarak fokusnya 20 cm. Sifat bayangan. Oke, yang ditanya adalah sifat bayangan. Nah, ini kalau cuma ditanya sifat bayangan, maka tidak perlu diselesaikan dengan cara perhitungan. Cukup diselesaikan dengan metode penomoran ruang. Nah, kata kuncinya kita harus tahu benda itu ada di ruang mana gitu. Misalnya ada di ruang 2 atau ruang 3, kita lihat penomoran ruangnya. Nah, kata kuncinya itu ada di titik fokus. Nah, 20 di sini nih. Nah, 20 di sini. Ini 20 di sini, maka jari-jarinya adalah 40 di sini. Nah, fokusnya 20, jari-jari 40, benda di 30, berarti ini kan bendanya ada di ruang 2 gitu. Jawab. Ini kan benda ini ada di ruang 2 gitu. Bendanya ada di ruang 2 ya. Bendanya ada di ruang 2. Maka bayangannya dia ada di ruang, nah ini ketika bendanya ada di ruang 2, maka bayangannya ada di ruang 3 gitu ya. Di ruang 3. Nah,
Oke, ini sudah ada sifat bayangannya. Ketika benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Ruang 3 itu masih di depan cermin, sehingga sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar gitu ya. Jadi sifat bayangan nyata terbalik diperbesar. Oke, jadi sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Oke, mudah ya. Itu adalah metode penomoran ruang. Nah, setelah ini kita akan membahas metode hitungnya. Untuk sementara sekian dulu dari saya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.